sekarang saya akan melaksanakan wawancara pengambilan keputusan di SD Negeri Ungaran 1, Korwil Bidik Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Irma. Bu Irma, perkenankan pada siang hari ini saya mengganggu waktu Bu Irma sebentar. Saya akan melaksanakan wawancara tentang praktik pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan Bu Irma selama memimpin kami di SD Negeri Ungaran 1 ini, Bu Irma. Baik Bu Irma, kami mulai pertanyaan yang nomor 1. Selama ini bagaimana Bu Irma dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bu Irma? Untuk mengidentifikasi masalah itu termasuk dilema moral atau dilema etika atau bujukan moral. Kami lihat dulu, kami cari dulu permasalahannya seperti apa, kemudian siapa saja yang terlibat di dalam permasalahan tersebut. Kami amati dulu dari kedua belah pihak, kami dengarkan masing-masing argumen dari pihak-pihak tersebut, kemudian baru kami mengklasifikasikannya apakah itu termasuk dilema etika ataukah bujukan moral. Oh begitu, Bu. Jadi diidentifikasi terlebih dahulu, Bu. Baik Ibu. Kemudian selama ini Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di SD Ungaran 1 ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Ibu? Untuk masalah seperti itu kami akan gunakan skala prioritas, mana yang lebih baik untuk kedepannya, untuk sekolah, untuk siswa-siswa kami sebagai pelayan mereka, kami prioritaskan mana yang terbaik. Kemudian Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini untuk menghadapi masalah-masalah tersebut, baik masalah dilema etika maupun bujukan moral? Untuk mengatasi yang pertama, pasti akan saya cari dulu dan tahu dulu orang-orang yang terlibat di dalam permasalahan tersebut. Kemudian kami cari fakta dari kedua orang tersebut dan dari orang luar yang mungkin bisa menjadi saksi atau yang tidak ada kaitannya dengan permasalahan tersebut. Kemudian dari fakta yang kami dapat itu kami pikirkan, kami pertimbangkan seperti apa langkah yang terbaik untuk menyelesaikannya, kemudian kami ambil keputusan. Seperti itu ya Bu. Jadi memerlukan kerjasama dari berbagai pihak juga untuk menyelesaikannya. Baik Ibu. Kemudian Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap kemudian Ibu, kira-kira hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam mengambil keputusan, kami merasa hanya satu yang menjadi kemudahan, yaitu komunikasi yang baik. Jadi kami komunikasikan kepada seluruh orang yang terlibat di dalamnya bagaimana baiknya untuk semuanya, jadi bisa win-win. Oh begitu ya Bu. Jadi tetap pada intinya adalah komunikasi secara bersama ya Bu. Kemudian Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan di sekolah kami ya, terutama di sekolah kami yang utama itu adalah personil yang sudah cukup lama di sekolah kami dan sudah sangat mengenal bagaimana sekolah kami dan diajak untuk berubah ke arah yang lebih baik. Mungkin itu memang agak sulit di sana. Jadi tantangan terbesar kami adalah bagaimana mengkomunikasikan regulasi baru atau segala jenis hal yang baru kepada mereka-mereka yang mungkin sudah lebih banyak pengalaman dari kami. Jadi tetap permasalahannya lebih ke guru-guru yang sudah senior ya Bu ya, ya. Karena beliau mungkin merasa lebih berpengalaman sehingga mungkin kurang percaya jika dipimpin oleh
Ya, tapi tetap kami berusaha agar kami bisa menjangkau baik yang muda maupun yang sudah berpengalaman. Luar biasa Bu Irma perjuangannya, semangat selalu menghadapi senioritas dimanapun pasti terjadi sama ya Bu ya. Tapi saya yakin Ibu pasti bisa menghadapi beliau-beliau. Kemudian Bu, apakah yang Ibu miliki? Apakah Ibu memiliki sebuah tata krama atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Dan apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal tersendiri untuk menyelesaikannya? Kalau misalnya Ibu mempunyai jadwal tersendiri, bentuk atau prosedur seperti apa yang akan Ibu jalankan untuk mengambil keputusan tersebut, Bu? Untuk jadwal dalam menyelesaikan masalah dilema etika itu tentunya kita sesuaikan dengan kapan masalah itu keluar. Jika tidak ada masalah, ya tidak. Jadi tidak ada masalah, nampak masalah seperti apa, kita langsung selesaikan segera, tapi tidak saat itu juga. Kami mungkin mengamati dulu seperti apa masalahnya dari pihak kami yang netral, kemudian kami komunikasikan kepada pihak-pihak yang terlibat, baru kami adakan itu tadi untuk menyelesaikan masalah solusinya seperti apa, dan buat pertemuan dan jadwalan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi tidak ada jadwal tertentu, itu tidak. Jadi begitu masalah tampak keluar baru kami menyelesaikan. Tetap berarti tidak diselesaikan saat itu juga ya Bu? Ya, tetap melalui proses. Tetap melalui proses. Karena tidak mungkin langsung saat itu juga. Kita tahu duduk permasalahannya seperti apa. Nanti takutnya kita salah ambil keputusan. Iya betul Bu, memang harus sangat berhati-hati ya Ibu ya dalam mengambil keputusan. Baik Bu, kemudian Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah ini Bu? Oh ya, kalau yang membantu tentu ada, karena kami tidak mungkin mengambil keputusan secara sepihak dari kami sendiri. Kami banyak pertimbangan juga dari guru-guru senior ataupun dari teman-teman yang lebih berpengalaman. Kami pasti cari rujukan-rujukan atau masukan-masukan. Jadi tidak mungkin dari kami sendiri. Jadi tetap Ibu memberdayakan lingkungan sekitar ya Bu ya, dan sumber daya manusia yang ada di lingkungan ini ya Bu ya. Baik sekali Bu. Kemudian Ibu, yang terakhir nih Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu selama mengambil keputusan dilema etika di sekolah ini Bu? Dari selama saya memimpin sekolah ini memang cukup banyak permasalahan yang kami hadapi. Dari permasalahan-permasalahan itu kami belajar bagaimana mengenal rekan-rekan kerja kami di sekolah itu seperti apa, mereka sebenarnya. Karena kami dari permasalahan itu kami juga kadang ada curhat, ada sesi konsultasi juga permasalahan pribadi, jadi kami lebih mengenal ke sosok tersebut. Selain itu kami juga mendapatkan pengalaman untuk banyak-banyak berpikir beberapa kali sebelum mengambil keputusan. Jadi berhati-hati sekali dalam menentukan sebuah keputusan itu nantinya akan baik untuk sekolahan atau tidak. Jadi itulah pelajaran yang kami dapat, kami harus hati-hati. Baik sekali Bu, berarti sangat banyak sekali hal-hal positif yang bisa Ibu ambil pelajaran dari kasus-kasus yang Ibu hadapi di sekolah ini ya Bu ya, karena sekolah ini adalah sekolah yang majemuk, terdiri dari tenaga kependidikan yang sangat banyak gitu, jadi sangat beragam sekali, sangat beragam ya Bu ya. Jadi intinya dapat kita tarik kesimpulan di dalam mengambil keputusan Ibu sudah melakukan langkah-langkah atau prosedur-prosedur yang sedemikian rupa sehingga Ibu dapat mengambil keputusan secara maksimal, secara adil, seadil-adilnya, kemudian menggunakan etika di mana kita memperlakukan orang lain dengan rasa peduli, kasih sayang, tidak kaku pada peraturan yang ada ya Bu ya. pakai perasaan. Tetap menggunakan perasaan.
Baik Ibu, terima kasih sekali atas waktu yang diberikan Ibu kepada saya dalam melaksanakan tugas CGP ini. Pada modul 3.1 ini saya harus melakukan wawancara kepada Ibu tentang pengambilan keputusan dan pengalaman yang sudah Ibu jalani di sekolah kita ini ya Bu ya. Semoga pengalaman atau pembelajaran yang sudah bisa kita petik tersebut dapat bermanfaat bagi kita semua. Ibu diberikan kelancaran dalam segala sesuatu halnya dan kesuksesan di masa depan ya Bu ya. Sehat selalu ya Bu Irma. Terima kasih sekali. Sukses ya di CGP-nya, segera lulus. Terima kasih Bu, terima kasih, amin. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, demikian proses wawancara saya tentang pengambilan keputusan bersama beliau Ibu Irmayani SPDSD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Ungaran 1 Korwil Jambidik Ungaran Barat Kabupaten Semarang. Saya CGP Angkatan 5 Febriana Rini Raharjo dari Kabupaten Semarang mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.